Rizal memiliki bisnis payek kecil-kecilan tetapi keuntungannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Rizal, 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 Rizal. Mana uang yang kamu janjikan minggu lalu? Katanya hari ini mau lunas, tapi ya saya lihat warungnya masih begini-begini aja, nggak ada tanda-tanda duit masuk. Juragan Samin, iya ya, saya ingat kok, tapi mohon sabar ya juragan, usaha saya ini belum seberapa. Payek ini laku, tapi keuntungannya nggak banyak. Saya butuh waktu buat ngumpulin semuanya. Waktu? Berapa kali kamu minta waktu Rizal? Udah lebih dari sebulan ini, saya terus menunggu. Tapi kali ini saya datang, jawabannya selalu sama. Bagaimana itu saya mau percaya? Saya nggak bohong juragan, saya sudah mencoba jualan lebih banyak, sudah muter kampung, titipin ke warung-warung lain, tapi ya begini, nggak cukup buat bayar semua utang saya sekaligus. Kalau nggak cukup ya cari cara. Saya ini bukan bank yang bisa terus-terusan menunggu bunga bertambah. Saya butuh uang saya itu balik. Atau kamu mau saya ambil payek-payek ini buat nutupin utangmu? Jangan gitu juragan, kalau dagangan saya itu diambil saya makin nggak bisa bayar. Kasih saya waktu 1 minggu lagi ya. Saya janji bakal cari cara biar utang ini bisa saya bayar. 1 minggu lagi? Dengar ya Rizal, saya ini bukan orang yang sabar kalau untuk urusan uang. Kalau sampai minggu depan kamu itu masih begini, jangan salahkan saya kalau ada yang datang ke rumahmu buat nagih dengan cara yang lebih keras. Juragan, tolong jangan seperti itu. Saya ini cuma pedagang kecil, saya itu masih mau berusaha. Saya bakal cari tambahan modal, bakal muter otak gimana caranya biar bisa bayar. Saya janji juragan. Janji ya? Kalau minggu depan saya itu datang dan kamu itu masih tidak ada uang, kamu tahu sendiri akibatnya. Saya itu nggak akan datang sendirian lagi. Iya juragan, saya ngerti. Bagus, sekarang saya itu kasih kamu waktu 1 minggu. Gunakan sebaik-baiknya ya. Kalau tidak, kamu itu bakal lihat bagaimana rasanya kalau berurusan sama orang yang sabar, mulai kehabisan kesabarannya. Lama datang seorang temannya Rizal, yaitu si Risa. Rizal, wah, akhirnya aku ketemu kamu juga. Aku hampir sebentar mau beli payetnya biasa buat cemilan sore. Gimana? Ada stok nggak? Ada. Kamu mau beli berapa? 5 bungkus kayak biasa. Ini uangnya. Hitung aja dulu. Rizal menerima uang dari Risa, namun sebelum sempat memasukkannya ke dalam laci, Juragan Samin langsung mengambil uang tersebut dari tangan Rizal. Nah, ini namanya rezeki juragan. Uang ini langsung saya ambil buat potongan utangmu Rizal. Lumayan meskipun kecil, jangan protes. Ini buat mengurangi beban kamu. Oh, juragan, tapi itu uang hasil jualan saya. Ini buat modal saya jualan lagi. Modal apa? Modal apa? Kalau kamu itu punya duit buat jualan, berarti punya duit buat bayar hutang. Jangan banyak alasan. Minggu depan saya datang lagi. Setelah mendapatkan uang tersebut, Juragan Samin kemudian pergi begitu saja. Wah, parah banget sih orang itu. Kok baik-baik aja, Zal? Ya mau gimana lagi? Riz, utang tetap harus dibayar. Aku udah bingung harus ngapain buat tutup semuanya. Kalau soal usaha, tadi aku dengar sesuatu dari kenalanku. Katanya ada cara BPL Israel yang menghemat minyak. Oh iya, gimana caranya? Kalau soal usaha, tadi aku dengar sesuatu dari kenalanku. Katanya ada cara biar PL lebih renyah dan hemat minyak. Plastik? Maksud kamu plastik beneran? Kayak plastik resek gitu? Iya, kayaknya ada teknik tertentu biar minyak yang tetap bisa dipakai lebih lama dan PL tetap kering. Aku nggak ngerti detailnya, tapi ya begitulah katanya. Kalau bener kayak gitu bisa hemat minyak banyak ya. Soalnya minyak makin mahal, untungmu makin tipis. Tunggu dulu, jangan Zal. Aku juga dengar cerita lain. Soalnya orang yang pakai trik itu, kenalanku yang cerita itu akhirnya ditangkap polisi. Dia ketahuan pakai plastik di minyak gorengnya dan banyak pelanggaran dan keracunan. Ujung-ujungnya dia di penjara. Hah? Serius? Riz? Serius, makanya aku bilang ini cara yang licik. Kalau kamu coba-coba bisa bahaya, Zal. Bukannya untung, kau malah bisa kehilangan semuanya. Jadi ya enggak, kamu kira aku itu apaan? Sesulit-sulit aku pasti nggak bakal jualan curang. ya udah, kalau gitu aku pulang ya. Jadi pesanan PU sebenarnya, kau bisa buat nggak? Ya nggak bisa lah. Kan kamu itu lihat sendiri tadi uangnya itu diambil sama Juragan Samin. Mau buat pakai apa aku? Modal aja nggak ada. Iya juga sih. Ya udah kalau gitu aku nyari ke tempat lain aja ya.
Rizal tetap melanjutkan jualannya, namun beberapa jam sudah berlalu dan tak seorang pun yang mau membeli peyeknya. Aduh, banyak banget peyek nggak laku hari ini. Gimana ini? Kalau begini terus aku tuh nggak akan bisa bayar hutang. Aku tuh nggak bisa buang semua ini. Tapi kalau aku jual lagi besok dalam kondisi begini, mana ada yang mau beli? Orang pasti bakal bilang peyek itu nggak enak, keras, nggak renyah. Kalau aku goreng ulang mungkin bisa lebih renyah. Iya ya, aku coba aja dulu. Aduh, kok malah jadi keras begini ya? Ini bukan renyah, ini keras kayak batu. Nggak bisa dijual begini. Rizal terdiam, kemudian tiba-tiba teringat percakapannya dengan Risa. Kalau soal usaha, tadi aku dengar sesuatu dari kenalanku. Katanya ada cara biar peyek lebih renyah dan hemat minyak. Plastik? Maksud kamu plastik beneran? Kayak plastik resek gitu? Iya, kayaknya ada teknis tertentu biar minyak yang tetap bisa dipakai lebih lama dan peyek tetap kering. Aku nggak ngerti detailnya, tapi ya begitulah katanya. Kalau bener kayak gitu bisa hemat minyak banyak ya. Soalnya minyak makin mahal, untungmu makin tipis. Tunggu dulu, jangan Bazal. Aku juga dengar cerita lain, soalnya orang yang pakai trik itu, kenalanku yang cerita itu akhirnya ditangkap polisi. Dia ketahuan pakai plastik di minyak gorengnya dan banyak pelanggan dan keracunan. Ujung-ujungnya dia di penjara. Hah? Serius, Riz? Serius, makanya aku bilang ini cara yang licik. Kalau kamu coba-coba bisa bahaya, Zal. Bukannya untuk, kau malah bisa kehilangan semuanya. Jadi Plastik, iya. Waktu itu Risa bilang ada pedagang yang pakai plastik buat bikin gorengan lebih renyah dan juga hemat minyak. Tapi cara itu nggak bener, itu curang. Kalau pakai cara itu, aku tuh bakal jadi penipu. Tapi aku tuh nggak punya pilihan lain. Nah, ini namanya rezeki juragan. Uang ini langsung saya ambil buat potongan utangmu, Rizal. Lumayan meskipun kecil, jangan protes. Ini buat mengurangi beban kamu. Kalau aku tuh nggak jual apa-apa, aku tuh nggak bisa makan, nggak bisa bayar utang. Aku udah kehabisan pilihan, ini salah, tapi aku tuh harus coba. Hanya sedikit, kalau berhasil, aku tuh bisa jual peyek itu lebih enak. Lalu dengan putus asa, Rizal melakukan tindakan curang tersebut. Apa ini keputusan yang tepat ya? Kalau aku tuh pakai trik ini, peyekku itu bisa lebih renyah dan hemat. Tapi kalau sampai ketahuan bisa jadi masalah yang besar. Rizal menatap tumpukan peyek yang sudah dibuat sebelumnya. Ia mengingat bagaimana keuntungan yang terus menipis karena harga minyak yang sangat mahal. Oh, aku coba aja sedikit deh. Cuma sedikit, kalau hasilnya buruk aku nggak akan pakai lagi. Rizal memasukkannya sedikit plastik ke dalam minyak yang sudah panas. Perlahan plastik mulai mencair dan menyatu dengan minyak. Kok nggak ada perubahan yang aneh ya? Malah minyaknya jadi lebih stabil, nggak berbusa banyak. Wah, ini lebih renyah daripada biasanya. Bentuknya juga lebih cantik, nggak banyak menyerap minyak. Rasanya bahkan lebih garing. Kalau seperti ini peyekku bisa lebih tahan lama tanpa cepat melempem. Aku cuma pakai sedikit, paling juga nggak ada yang sadar kalau ini bisa bikin usahaku berkembang. Apa salahnya? Lalu keesokan harinya dia menjualnya dan banyak orang yang suka karena harganya yang murah dan sangat renyah. Wah, Rizal, aku penasaran sama peyekmu. Nggak sempat beli, katanya renyah banget ya. Ya, coba aja sendiri. Aku jamin ini lebih renyah dari peyek manapun yang pernah kamu makan. Aku juga mau, Rizal. Harganya tetap murah kan? Pastinya, masih sama, nggak naik harga. Wah, makin mantap, ini harganya murah, renyah lagi. Aku beli 5 bungkus deh. Aku juga 3 bungkus buat di rumah deh. Astagfirullahaladzim, aku nggak percaya ini pertama kalinya peyek aku itu laku secepat ini. Biasanya butuh seharian buat jual segini banyak. Lama, lebih banyak pelanggan datang memesan dalam jumlah yang banyak. Wah, makasih. Tenang, pasti kebagian semua. Ini luar biasa. Aku itu nggak pernah dagang selaris ini sebelumnya. Seperti keputusan yang aku buat semalam benar. Kalau terus begini aku tuh bisa bayar utang dengan cepat. Rizal mendapatkan banyak keuntungan dengan berjualan curang itu dan mulai menggunakan trik ini untuk semua peyek yang ia jual tanpa memikirkan dampaknya.
Rizal, aku pesan 5 bungkus lagi deh. Payek ini beda dari yang lain. Renyahnya tahan lama, istriku sampai ketagihan. Wah, makasih ya. Tenang aja, stoknya masih banyak. Aku juga siapin pesanan buat warung-warung kecil. Rizal, warung Bumina di ujung jalan juga mulai jualan payekmu loh. Katanya pelanggannya di sana juga suka banget. Aku beli 10 bungkus buat dibawa ke kantor deh. Mantap, makasih. Aku bakal terus produksi lebih banyak. Rizal, warung Pak Jono juga jual payekmu ya? Kemana aku beli di sana? Enaknya sama kayak yang di sini. Iya, sekarang payeknya udah masuk ke beberapa warung. Pokoknya siapapun yang mau jual aku kasih harga spesial. Ini luar biasa, dari yang tadinya dagangan gak laku, sekarang aku malah kesulitan memenuhi permintaan. Kalau begini terus aku tuh bisa cepet kaya. Tanpa sadar, Rizal semakin terbiasa menggunakan plastik dalam minyak gorengnya. Baginya yang terpenting adalah keuntungan yang terus mengalir. Namun beberapa pelanggan mulai merasa ada yang aneh dengan payeknya tersebut karena terlalu renyah dan bau yang aneh. Kok payeknya sekarang jadi terlalu renyah ya? Kayak nggak wajar gitu. Ya juga ngerasa ada bau yang agak aneh, kayak bau plastik kebakar gitu nggak sih? Ya aku pikir cuma perasaanku aja, tapi tiap kali makan payek ini kok ada yang aftertaste yang beda. Biasanya nggak begini. Wah, jangan-jangan ada yang aneh sama bahan yang dipakai Rizal buat bikin payeknya. Aduh, jangan begitu dong. Aku itu udah beli banyak lagi buat dibawa ke rumah. Rame banget nih hari ini. Gimana payeknya, masih enak kan? Aku pastikan kualitasnya tetap terjaga. Ya sih enak, tapi aku ngerasa ada yang beda. Rasanya lebih renyah dari biasanya, malah kayak terlalu renyah. Kamu pakai resep baru ya? Oh enggak kok, sama aja kayak biasanya. Mungkin aku lebih teliti aja waktu goreng biar makin garing. Tapi kok ada bau aneh ya? Bukan bau bawang atau rempah, tapi kayak bau sesuatu yang kebakar. Oh, mungkin efek minyaknya aja. Kadang minyak goreng kalau dipakai beberapa kali bisa bikin aroma sedikit berbeda. Ya sudah deh, semoga nggak ada apa-apa. Soalnya kita sering beli di sini. Salah seorang pelanggan yang kesal karena sakit perut mulai menyebabkan kabar bahwa payek Rizal berbahaya. Aduh, ini perut kenapa begini ya? Seharian nggak makan yang aneh-aneh, tapi kok tiba-tiba mules begini? Ya teringat sesuatu lalu kemudian menatap toples payek yang baru ia beli dari Rizal. Matanya menyipit curiga. Jangan-jangan ini gara-gara payek itu, soalnya rasanya memang agak aneh. Aduh, kalau beneran payek itu yang bikin perut aku sakit, Rizal harus tanggung jawab. Kalian ada yang pernah ngerasa aneh nggak setelah makan peyek dari Rizal? Perutku sakit banget setelah makan peyeknya. Aku sudah curiga dari kemarin. Peyeknya itu kok rasanya berbeda, terlalu renyah, terus baunya juga aneh. Jangan-jangan ada yang nggak beres. Iya, mana aku juga sempat ngerasa aneh. Rasanya kayak plastik kebakar, tapi aku kira cuma perasaanku aja. Wah, kalau gitu kita harus hati-hati, Jangan-jangan ada sesuatu dari payeknya Rizal. Aku nggak bisa diam saja. Aku bakal kasih tahu semua orang biar mereka itu nggak beli lagi. Kalau ada yang sudah terlanjur makan, lebih baik waspada. Benar tuh, kita sebarin ke orang-orang jangan sampai ada yang kena masalah gara-gara makan payeknya ya. Pak Udin dan beberapa pelanggan lain mulai menyebarkan kabar buruk tentang payek Rizal. Satu persatu warga mulai mendengar rumor ini dan warung Rizal yang tadinya ramai mulai kehilangan para pelanggan. Kenapa tiba-tiba jadi sepi begini ya? Biasanya pagi-pagi warung itu udah rame. Apa ini gara-gara omongan Pak Udin kemarin? Masih renyah, rasanya masih enak, tapi semua orang malah menjauh. Tapi mereka beneran percaya sama rumor itu? Apa mereka beneran percaya sama rumor itu? Mungkin kalau lebih murah, orang-orang bakal beli lagi. Mereka pasti nggak tahan kalau lihat harga segini. Ya, ini pasti cara yang tepat. Payek murah, lebih murah dari biasanya, cuma separuh harga, yo dijamin enak dan juga renyah. Kenapa nggak ada yang mau beli ya? Dulu mereka berebut, sekarang bahkan mulai ribut. Enggak. Apa aku tuh sudah benar-benar kehilangan semuanya? Apa aku tuh salah ambil jalan? Tapi aku cuma ingin bertahan, aku cuma ingin sukses. Rizal panik karena pemasukannya mulai berkurang, sementara utang masih menumpuk. Aduh, ini gimana ya? Udah berapa hari nggak ada pelanggan tapi utang masih jalan terus. Kalau begini aku itu bisa bangkrut. Harus ada cara nih, harus ada jalan keluar. Aku itu nggak bisa terus kayak begini.
Kalau pemasukan nol, gimana aku mau bayar juragan Samin? Rizal menatap laci tempat ia biasa menyimpan uang. Yang membukanya hanya ada beberapa lembar uang kertas yang tersisa. 100, 200, 500. Oh, segini doang ini bahkan gak cukup buat bayar setengah bungkus minyak goreng. Apalagi utang. Apa aku harus pinjam uang lagi? Tapi siapa yang mau pinjam? Juragan Samin aja sudah gak sabar nagih terus. Ini gak bisa dibiarkan. Aku harus cari cara. Harus ada solusi sebelum semuanya terlambat. Dalam keadaan frustasi, ia tetap memproduksi peyek dalam jumlah yang banyak dan berharap bisa menarik para pelanggan lagi. Aku gak boleh nyerah. Aku harus produksi lebih banyak. Kalau stoknya banyak pasti ada pelanggan yang mau beli lagi. Orang-orang cuma perlu waktu. Mungkin sekarang mereka ragu, tapi kalau mereka itu lihat peyekku masih ada di mana-mana, pasti mereka itu bakal beli lagi. Aku bakal titipin ke warung-warung lebih banyak. Aku bakal kasih harga promo biar mereka itu tertarik. Pasti ini bisa berhasil. Pasti bisa. Ini pasti cuma fase buruk. Aku itu nggak mungkin jatuh sejauh ini. Aku udah susah payah sampai di titik ini. Aku tuh nggak bisa kehilangan semuanya. Minyaknya udah kotor banget, tapi aku tuh nggak bisa ganti sekarang. Kalau beli minyak baru, aku tuh bakal kehabisan uang sebelum bisa jualan lagi. Kalau sedikit aja bisa bikin peyek lebih renyah dan tahan lama. Gimana kalau aku itu tambahin lebih banyak ya? Biar peyekku tetap laku, biar pelanggan kembali datang. Bau apa ini? Kenapa makin menyengat ya? Tapi nggak apa-apalah. Yang penting peyekku tetap renyah. Wah, ini lebih bagus dari yang kemarin. Bentuknya sempurna, nggak berminyak, lebih ringan. Orang-orang pasti suka. Ini dia, ini kuncinya. Aku sudah nemuin cara supaya peyekku lebih unggul dari yang lain. Siapa yang bisa saingin aku sekarang? Aku tuh nggak boleh berhenti. Besok harus lebih banyak lagi. Aku harus membuktikan kalau aku itu masih bisa bertahan. Namun saat sedang lanjut menggoreng, tiba-tiba kok minyaknya jadi kayak gini ya? Biasanya nggak separah ini. Tiba-tiba minyak dalam wajan berubah semakin liar, mendidih tak terkendali. Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Jangan meledak dong. Aduh, kenapa jadi makin parah? Gimana ini? Dalam kepanikan ia tak sadar menyenggol wajan besar tersebut. Oh tidak, wajan itu lalu jatuh dan minyaknya menyiram Rizal. Oh tidak, oh panas ya Allah, tolong. Dia jatuh terduduk di lantai dapur, kulitnya memerah seketika, beberapa bagian mulai melepuh. Oh, aduh ampun, ini sakit banget. Kenapa ini terjadi sama aku? Aku cuma mau bertahan, aku cuma mau jualan. Rizal kemudian pingsan di tempat dan ketika ia terbangun sudah ada di rumah sakit. Ini di mana? Aku kenapa? Apa yang terjadi padaku? Pak Rizal, Bapak mengalami luka bakar yang sangat parah akibat minyak panas. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Bapak. Tapi, tunggu, kenapa aku tuh nggak bisa merasakannya? Kenapa tubuhku tuh terasa aneh? Saya harus menyampaikan ini dengan jujur Pak Rizal. Luka bakarnya sangat dalam dan sudah menyebabkan infeksi yang menyebar dengan cepat. Untuk menyelamatkan nyawa Bapak, kami terpaksa mengamputasi tangan kiri dan kedua kaki Bapak. Apa? Tidak mungkin dokter, ini nggak mungkin. Aku itu masih bisa merasakan. Saya mengerti ini berat Pak Rizal, tapi ini satu-satunya cara agar Bapak bisa selamat. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Bagaimana aku tuh bisa hidup tanpa tangan dan kaki? Aku ini pedagang, aku itu butuh bekerja. Dan bergerak. Bagaimana aku tuh bisa melanjutkan hidupku kalau begini? Saya paham Pak Rizal, ini memang tidak mudah, tapi Bapak masih punya kesempatan untuk menjalani kehidupan. Teknologi medis sekarang sudah maju, Bapak bisa menggunakan alat bantu. Alat bantu? Kau pikir aku itu punya uang untuk itu? Hidupku sudah hancur, semua usahaku, semua kerja kerasku sia-sia. Aku bahkan gak bisa berdiri sendiri lagi. Saya mengerti bahwa ini pukulan berat Pak, tapi Bapak harus kuat. Masih ada cara untuk bertahan, keluarga Bapak bisa membantu. Teman-teman Bapak, keluarga aku bahkan gak tahu apakah mereka itu masih peduli. Teman, mana ada yang mau mengulurkan tangan untuk orang cacat seperti aku? Jangan berpikir seperti itu Pak Rizal. Hidup tidak berhenti sampai di sini. Kami bisa mendukung Bapak dalam proses pemilihan. Aku sudah kehilangan segalanya dok.
Utangku masih menumpuk, bisnisku hancur, tubuhku aku nggak punya apa-apa lagi.